Selanjutnya ceramah yang terakhir yang akan disampaikan oleh Al-Habib Alwi bin Utsman bin Yahya. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil istima' ala dzikri wal istima' ala dzikri rasulih wal istima' ala ta'at حسن عليها خير البريات إمام أهل الأرض والسماوات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا رب لنا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين عليه اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله جمعكم المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Di saat ini kita sedang menghadiri hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah nur dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cahaya Rasulullah ini jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Di dalam hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nuran baina yaday Allah 'azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi 14,000 'am." Saya adalah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 14.000 tahun lamanya. Di dalam hadis yang sering kita dengar di dalam kitab Maulid Ad-Daibai, Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai membawakan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Quraisyan kanat nuran baina yaday Allah 'azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi 1000 'am." Sesungguhnya adalah nurnya Rasulullah, cahaya Rasulullah ini Allah sudah menciptakannya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun lamanya. Dengan rentang jarak waktu yang sangat jauh antara penciptaan cahaya Rasulullah dengan penciptaan Nabi Adam, suatu keagungan, kebesaran, kemuliaan Rasulullah SAW tersendiri. Lalu ketika Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad ini, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah titipkan cahaya tersebut. Allah titipkan pada dirinya Nabi Adam. Allah mengatakan kepada para malaikat, "Sujudlah engkau kepada Adam." Seluruh malaikat sujud kecuali Iblis yang tidak sujud kepada Adam. Mengapa? Karena Iblis tidak melihat, tidak memandang ada cahaya Rasulullah yang ada pada dirinya Nabi Adam. Dia buta dengan takabur dan dengan kedengkiannya kepada Nabi Adam, sehingga dia terhijab, tidak melihat cahaya tersebut yang ada pada dirinya Nabi Adam. Lalu dikatakan di dalam syair Al-Imam Syekh Ali Al-Wafai, beliau mengatakan, "Lau absara iblisu sal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwalu man sajad. Aw law ra'a Namrudu nura jamalihi 'abada jalila ma'al khalili wala 'anad. Lakin jamalullah jalla fala yura illa bitaqsisin min Allahis samad." Andai kata Iblis melihat ada cahaya Rasulullah, cahaya Nabi kalian, Nabi Muhammad ini yang ada pada dirinya Nabi Adam, jikalau dia melihat, niscaya dia makhluk yang pertama sujud kepada Adam. Aw law ra'a Namrudu nura jamalihi 'abada jalila ma'al khalili wala 'anad. Begitu juga Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, Allah titipkan cahaya Rasulullah ini. Namrud tidak memandang cahaya Rasulullah yang ada pada dirinya Nabi Ibrahim. Jika dia melihat ada cahaya Nabi Muhammad yang ada pada dirinya Al-Khalil, Khalilullah Nabi Ibrahim, niscaya dia akan sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama-sama Nabi Ibrahim dan tidak akan membangkang. Walakin jamalullahi jalla fala yura illa bitaqsisin min Allahis samad. Akan tetapi keindahan
kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat kecuali hamba-hamba makhluk yang khusus yang sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang bersih hatinya, tidak ada kedengkian, tidak ada takabur kepada seluruh makhluk seperti hanya iblis dan Namrud. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mewujudkan cahaya tersebut turun-temurun sampai ke ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Allah titipkan cahaya tersebut di dalam rahim ibunda Rasulullah Sayyidatina Aminah binti Wahab. Maka itulah tempat yang terbaik, yang termulia di dunia dan di akhirat, yang mana ketika Allah wujudkan, Allah nampakkan bukan penciptaan pada tanggal malam 12 Rabiul Awal, tetapi Allah wujudkan di muka bumi. Adapun penciptaan tadi sudah kita dengar, Rasulullah SAW jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, cahaya Rasulullah sudah ada terlebih dahulu. Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Apabila engkau biarkan ya Allah ada orang kafir yang masih ada di muka bumi, kata Nabi Nuh, mereka akan berbuat zalim dan tidak akan ada setelah mereka anak cucu mereka akan ikut kafir. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi kalian Nabi Muhammad, Allahumma hdiqaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau tidak membalas, tidak mencaci maki kepada orang yang mencacinya, tetapi bahkan mendoakan Allahumma hdiqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaumku karena karena mereka tidak mengetahui. Mereka tidak sadar, tidak tahu saya ini siapa. Ini adalah utusan Engkau ya Allah. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya bisa menundukkan angin. Yang mana di dalam Al-Quran disebutkan wali Sulaiman ar-riha ghuduwwa syahrun wa rawahuha syahr. Menundukkan angin yang sangat cepat Nabi Sulaiman di antara mukjizatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir disebutkan ghuduwwa syahrun wa rawahuha syahr adalah 30 farsah, salasuna farsah. Kalau di dalam fikih 2 marhalah, boleh kita mengqasar salat adalah 16 farsah, 17 farsah. Ini lebih jauh. Angin tersebut cepat ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Tetapi Sayyidina Umar mengatakan apa? Tetapi lain dengan engkau ya Rasulullah. Jauh lebih menakjubkan engkau ya Rasulullah. Engkau menundukkan buruk sampai ke 7 lapis langit, ke arasy Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa saat di waktu malam. Lalu saat subuh berjamaah dengan para nabi di Baitul Maqdis. Allah luar biasa. Lalu Sayyidina Umar mengatakan lagi, apabila Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang mati tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi pada engkau ya Rasulullah? Yang terjadi pada diri Nabi Muhammad, pernah suatu kali Nabi Muhammad disuguhkan daging kambing yang sudah dibubuhi racun. Ketika beliau akan makan daging kambing tersebut, kambing itu yang sudah mati, yang sudah terpanggang, yang sudah dimasak mengatakan, ya Rasulullah la ta'kulni fa inni masmuma. Ya Rasulullah jangan kau makan aku ini sudah beracun, sudah dibubuhi racun. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kambing yang sudah dimasak, yang tinggal kita makan dapat berbicara dengan kebesaran keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Apa yang terjadi pada Nabi Musa? Di antara mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, dengan izin Allah Taala, ketika Nabi Musa memukulkan tongkat kepada batu, dengan pukulan tongkat tersebut ke batu, fanfajarat min husnaka 'ashrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Kita sudah banyak dengar dari dahulu, Nabi Musa di antara mukjizatnya memukulkan tongkat ke batu, tiba-tiba memancar 12 mata air dari dalam batu tersebut. Tetapi apa yang terjadi yang dialami oleh Nabi Muhammad? Beliau pernah suatu kali di dalam peperangan memberikan minum lebih daripada 1.500 pasukan kaum muslimin.
prajurit peperangan kaum muslimin diberi minum oleh Rasulullah dengan air yang keluar dari celah-celah jarinya Rasulullah yang mulia. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzam fal kausar fanil misra thumma lajil anhar. Berkata para ahli syair, yang termulia, yang paling utama air apa? Bukan air Zam-Zam, bukan telaga Kausar di surga nanti. Peringkat yang tertinggi, yang paling mulia adalah air yang pernah keluar min baini asabi'in nabiyil muttaba, dari celah jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru air Zam-Zam, air telaga Kausar di surga nanti. Lalu air yang di sungai Nil di Mesir, setelah itu sungai-sungai yang lain, termasuk sungai Ciliwung, sungai apa lagi ada di negeri kita itu ke berapa ratus kali. Tetapi yang paling mulia, yang paling indah, paling nikmat, paling besar Allah Taala, air yang pernah keluar dari jemarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca atau mendengar di dalam sejarah banyak sekali keutamaan Nabi Muhammad SAW, juga keutamaan orang yang bersalawat, yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, yang menjalin erat hubungan dengan Nabi Muhammad, tentu dengan pewaris-pewarisnya, para aulia, para ahlul bait Nabi Muhammad, para ulama amilin yang mereka menjadi pewarisnya Rasulullah SAW. Imam Ghazali membawakan cerita salah seorang ulama Imam Abi Bakar bin Mujahid. Suatu kali ketika beliau sedang haji ke Makkah Al-Mukarramah, ditemani oleh seorang pemuda. Tiba-tiba pemuda ini berangkat sama Imam Abi Bakar bin Mujahid pergi haji di jalanan di mana saja ketika dia sedang tawaf, sedang melakukan sa'i, mabit di Muzdalifah dan lain sebagainya daripada manasik-manasik haji. Kerjaannya si pemuda ini tinggal salawat mulu sama Rasulullah. Diam, duduk, bergerak, berdiri, tinggal salawat mulu kerjanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Imam Abi Bakar bin Mujahid mengatakan, wahai pemuda, yang saya baca cuma salawat mulu sama Rasulullah. Mana doa-doa yang lain? Kok salawat mulu sama Rasulullah SAW? Lalu diceritakan oleh seorang pemuda tersebut, ya Imam Abi Bakar, pernah suatu kali, dulu saya pernah melakukan haji bersama ayah saya. Di dalam perjalanan, saya tertidur. Lalu saya bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi tersebut, saya melihat Rasulullah mengatakan, weh pemuda, bapakmu meninggal. Dan mukanya hitam, gelap. Pemuda ini kaget, ya Allah, masa iya ya Rasulullah? Iya, bapakmu sudah meninggal dan mukanya itu hitam, gelap. Tidak ada bersinarnya sedikit pun. Tiba-tiba ketika dia bangun dari tidurnya, sang pemuda ini, dia kagetkan dengan memang telah wafat ayahnya dia tersebut. Ketika wafat dia dapatkan ketika ayahnya itu gelap, tidak ada sinarnya sama sekali. Ketika dia dalam keadaan panik, bingung, ini bapaknya meninggal, mukanya hitam banget, tidak ada sedikit pun daripada sinarnya atau putihnya cemerlang, tidak ada, gelap banget. Lalu ketika dia dalam panik dan bingungnya sang pemuda tersebut, tahu-tahu datang Rasulullah SAW yang memakai jubah hijau dengan muka yang berseri-seri bersinar. Si pemuda tersebut tidak mengetahui siapa dia, gerangan tersebut yang menghampiri dia. Tiba-tiba gerangan tersebut, sosok tubuh yang mulia tersebut mengusap wajah ayahnya. Waktu diusap langsung bersinar, langsung putih, bersih ayahnya. Si pemuda tersebut kaget. Siapa engkau, man anta ya fulan, siapa engkau? Apakah engkau tidak tahu saya adalah Nabiyukum? Saya adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala ali jama'atul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat menguntungkan sekali kepada manusia, kepada umat. Terlebih lagi kita yang terlalu banyak dosa dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita perbanyak sholawat setiap saat, setiap hari, kapan saja, di mana saja kita berada. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, di bulan Rabiul Awal,
di bulan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Kita lebih perbanyak lagi sesering mungkin kapan saja dan sedang melakukan aktivitas apa saja kita. Mau tidur di jalanan, di pasar, kita sedang mengobrol dengan orang, bermuamalah dengan manusia. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang menakjubkan, yang mengherankan, serta mereka yang diangkat derajatnya di Allah Subhanahu wa taala berkat mahabbahnya kepada Rasulullah yang paling dalam, kecintaan yang paling tinggi yang merasuk di dalam hatinya sehingga dia semakin rindu dan semakin kangen berjumpa dengan Nabi Muhammad. Terlebih lagi di bulan ini beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala berapa banyak di bulan yang seperti ini Allah angkat derajatnya. Allah dekatkan dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan cahaya, Allah berikan as-sa'adah, kebahagiaan dan keuntungan yang tidak celaka selama-lamanya orang tersebut. Karena berkah di bulan Maulid ini, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita, memberikan kepada kita apa yang Allah turunkan di bulan yang mulia ini. Banyak sekali anugerah Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, pemberian yang Allah turunkan di bulan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambilnya, mudah-mudahan kita pantas dan layak untuk menerimanya. Amin. Dan masuk di dalam hati kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hadirin rahimakumullah. Demikianlah mau'izah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan senantiasa menjadi satu bahan renungan untuk kita sekalian dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum